Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Nah, fitur-fitur ini mungkin saja belum diketahui oleh teman-teman pengguna baru HP Oppo ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Untuk fitur yang pertama ada yang namanya jendela mengambang ya, atau jendela melayang. Nah, fitur ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking ya, atau membuka dua aplikasi secara sekaligus. Misalnya kalian nonton YouTube kemudian sambil chattingan di WhatsApp ya, sangat bisa sekali. Nah, caranya cukup mudah sekali. Kalian masuk dulu ke pengaturan dan kalian lihat di bagian fitur khusus. Nah, ini pilih jendela mengambang. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini tutorial atau cara untuk jendela mengambangnya atau jendela melayang ya, teman-teman ya. Nah, jadi cukup mudah sekali seperti ini. Kalian buka satu aplikasi terlebih dahulu, misalnya ini WhatsApp. Kemudian kalian klik tombol Recent App, lalu klik titik 3, pilih jendela mengambang. Nah, maka dia akan mengambang ya, atau melayang. Kemudian buka YouTube. Nah, misalnya kalian sambil nonton YouTube atau dengar lagu di YouTube, bisa chattingan di WhatsApp ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian juga bisa mengatur ukurannya, bisa besar, bisa pun kecil ya. Nah, kalian sesuaikan. Untuk posisinya juga bisa kalian geser-geser. Nah, seperti ini. Bisa disembunyikan di samping juga. Nah, bisa di kiri ataupun di samping kanan ya. Nah, cukup mudah sekali. Nah, kemudian apabila kalian ingin menutupnya, kalian tinggal klik aja di bagian strip di atas ini. Kemudian pilih tutup. Nah, maka sudah bisa ditutup ya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih fitur khusus. Di sini ada yang namanya layar belah. Nah, ini ada tata cara penggunaannya ya. Nah, di sini kalian silahkan aktifkan juga yang ini kalau belum aktif. Kemudian kalian bisa buka satu aplikasi terlebih dahulu, kemudian kalian usapkan dengan tiga jari ke atas. Nah, lalu buka aplikasi kedua. Nah, maka sudah bisa split screen ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa mengatur posisinya, bisa diubah, kemudian bisa mengatur ukurannya juga ya, bisa besar di atas ataupun di bawah lebih kecil, ataupun di bawah lebih besar juga bisa ya. Nah, seperti itu, cukup mudah sekali. Untuk menutupnya bisa seperti ini, kalian tarik aja ke bawah ataupun tarik ke atas juga bisa ya. Nah, seperti ini juga bisa kalian tekan tombol Recent App, klik titik 3, lalu pilih layar terpisah. Kemudian tinggal buka aja aplikasi keduanya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk split screen atau layar belah. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan alat untuk screenshot ataupun alat lainnya ya. Bisa juga menambah aplikasi. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasinya ya. Nah, untuk Smart Sidebar ini harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Kalian masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman bisa masuk ke fitur khusus, lalu pilih baris samping cerdas. Nah, kalian tinggal aktifkan aja di sini. Aktifkan, maka sudah bisa teman-teman gunakan ya. Kalian tinggal usap aja, maka dia akan muncul. Nah, jadi dia ini memang agak tersembunyi di samping, tidak terlalu terlihat ya. Jadi bisa digunakan untuk pintasan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi di HP Oppo itu juga ada yang namanya RAM Plus atau penambahan RAM ya. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang sering menggunakan aplikasi yang berat, ataupun cocok juga untuk teman-teman yang multitasking ya. Nah, jadi di sini untuk RAM Plus itu harus masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih tentang perangkat, lalu kalian gulir lagi, pilih di bagian RAM. Nah, di sini kalau belum aktif, kalian silahkan aktifkan, kemudian silahkan pilih RAM yang tersedia di HP Oppo kalian. Kemudian kalian tinggal tekan tombol kembali, kemudian klik hidupkan ulang, maka HP kalian akan di restart dan penambahan RAM-nya akan aktif dan diluaskan atau ditambah sesuai dengan yang kalian pilih ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini saya tidak sekarang ya, karena
mau melanjutkan tutorial berikutnya. Jadi kalian silahkan klik mulai ulang sekarang aja, nanti di restart sebentar akan menyala kembali. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP Oppo itu teman-teman bisa menampilkan kecepatan jaringan di HP-nya. Biasanya itu muncul di layar ini ya, di bagian layar atas. Nah, untuk teman-teman apabila ingin mengaktifkannya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian yang namanya notifikasi dan bilah status. Lalu di sini kalian pilih bilah status, kemudian teman-teman silahkan aktifkan kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, kalian aktifkan aja. Kemudian di sini persentase baterainya bisa diaktifkan juga ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan, teman-teman silahkan pilih aja. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya teman-teman ya. Nah, kode dial rahasianya ada dua ya. Yang pertama pagar bintang, saya ulangi, yang pertama bintang pagar 899 pagar ya. Nah, langsung saja kita coba. Kalian masuk ke dial pad atau panggilan. Nah, di sini kalian ketikkan bintang pagar 899, kemudian ditutup dengan pagar. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat atau mengecek kondisi HP Oppo kalian ya, terutama untuk HP Oppo yang baru dibeli ya, ataupun HP Oppo second juga bisa dicek di sini untuk mengetahui apakah kualitas HP-nya masih bagus atau tidak ya. Kalian bisa cek email info, kemudian bisa manual test juga. Misalnya kalian screen unit testnya kalian bisa cek di sini. Nah, apakah masih normal atau tidak ya. Nah, di sini teman-teman bisa kembali juga dan bisa gulir ke samping. Nah, di sini banyak sekali. Teman-teman bisa lihat LCD test juga bisa ya. Nah, banyak sekali untuk pengetesannya, teman-teman silahkan coba aja. Nah, sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, di sini kita keluar dulu, kalian tekan tombol kembali aja. Kemudian kode dial kedua yang rahasia yaitu adalah bintang pagar 06, kemudian ditutup dengan pagar ya. Nah, ini untuk mengecek email di HP Oppo kita. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah riwayat notifikasi. Nah, jadi di HP Oppo teman-teman bisa menyimpan riwayat notifikasi ya. Jadi setiap riwayat notifikasi yang masuk itu kalau terhapus, di sini kita hapus di panel notifikasinya, maka masih tersimpan di riwayat notifikasinya ya. Tetapi fitur ini harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa tersimpan ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman masuk ke notifikasi dan bilah status, lalu kalian gulir ke bawah, kalian pilih pengaturan lainnya, kemudian kalian lihat di bawah ini ada yang namanya riwayat notifikasi. Nah, di sini sudah aktif ya. Nah, ini muncul semua notifikasinya di sini ya. Nah, jadi teman-teman kalau belum aktif seperti ini, kalian tinggal aktifkan aja, maka riwayat notifikasinya nanti akan tersimpan di sini. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah file tersembunyi ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP Oppo itu teman-teman bisa menyembunyikan file baik berupa foto ataupun video ataupun file lainnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke galeri HP kalian. Kalian masuk ke galeri, kemudian kalian tinggal klik di bagian yang kosong di bagian bawah ini antara foto, album, dan jelajah ini di bagian tengah-tengahnya ya. Kalian klik dan tahan. Nah, di sini masukkan kata sandi privasi. Jadi kalau belum buat itu harus buat dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti di sini teman-teman bisa melihat file-file tersembunyi. Kalian bisa menambahkan juga di sini misalnya foto ataupun video yang ingin kalian sembunyikan, sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa aktifkan untuk fitur ini. Jadi mengaktifkannya bisa dari sini pengelola telepon. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih alat. Lalu di sini pilih yang namanya brankas pribadi ya. Nah, ini dia brankas pribadi. Kemudian kalian kalau baru pertama itu harus buat kata sandi privasi terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja foto ataupun video yang ingin kalian sembunyikan. Kalau udah pilih jadikan privat, maka dia akan tersembunyi di sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa juga mengecek dari file manager atau file saya.
kalian klik di bagian ini, di bagian yang kosong antara file, terbaru, dan tag di bagian bawah. Kalian klik di antara yang kosong ya, kalian klik dan tahan. Dan teman-teman bisa masukkan kata sandi privasinya, dan di sini kalian bisa lihat untuk file yang sudah tersembunyi. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi usap atau navigasi gestur ya. Nah, jadi apabila teman-teman yang suka tampilan full itu bisa menggunakan fitur ini, yaitu navigasi gestur. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian pilih pengaturan tambahan, pilih navigasi sistem, kemudian di sini pilih gestur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada tombol kembalinya ya. Jadi full screen tanpa ada tombol navigasi. Nah, untuk penggunaannya cukup mudah sekali. Kalian bisa seperti ini. Untuk kembali bisa usap dari kanan ataupun dari kiri juga bisa ya. Kemudian untuk kembali ke home atau layar beranda, kalian usap dari bawah ke atas. Nah, maka dia akan kembali ke layar beranda ya. Untuk recent up, kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan. Nah, maka akan menampilkan recent up. Saya ulangi. Diusap dari bawah ke atas ya dengan cara ditahan. Nah, maka bisa menampilkan recent up. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur di HP Oppo. Apabila teman-teman ada tambahan lainnya, silahkan cantumkan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui fitur-fitur yang belum diketahui. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.